Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Dinda Jiana Seran dengan NIM 21030201111 kelas 1C semester 1 program studi Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini saya telah mereview buku pengantar sosiologi yang ke-9 dengan judul buku Introduction to Sociology. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Dalam pembahasan ini ada 7 bab. Sebelum kita masuk pada pembahasan per bab, saya sedikit mau menjelaskan apa itu Introduction to Sociology. Introduction to Sociology adalah disiplin yang dimiliki oleh apa konvensional disebut ilmu sosial. Disiplin memainkan peran utama dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah sosiologi secara harafiah berarti ilmu tentang masyarakat. Untuk istilah itu sendiri dalam arti langsungnya menunjukkan itu. Sosiologi sebagai disiplin akademik muncul di paruh pertama abad tahun 1837 untuk menyebutkan tahun yang tepat. Sebagai khusus ilmu yang didedikasikan untuk mengungkap hukum dasar mengatur fenomena sosial dan sosial manusia, hubungan dengan minat utama dalam menganalisis masalah dan masyarakat modern dunia barat. Bab yang pertama, pendahuluan. Istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata sosius dan logos yang artinya masing-masing masyarakat dan belajar. Dengan demikian, definisi etimologi sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang berasal dari abad ke-19, abad di Eropa Barat. Perhatian utamanya adalah menemukan hukum-hukum dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia, dunia sosial, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat dan institusinya. Sosiologi memberi kita dengan banyak manfaat praktis dan memberikan kontribusi besar untuk solusi untuk masalah-masalah sosial kontemporer. Penelitian sangat penting dalam sosiologi. Meskipun beberapa menantang status ilmiahnya, ia menggunakan yang ilmiah metode untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan karya ilmiah pengetahuan tentang masyarakat dan fenomena sosial. Bab yang kedua, masyarakat dan budaya. Konsep masyarakat dan budaya sangat penting untuk sosiologi. Masyarakat adalah pengelompokan otonom dari orang yang mendiami wilayah yang sama, memiliki kesamaan budaya atau kumpulan nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan sebagainya, dan dihubungkan satu sama lain melalui rutinitas interaksi sosial dan status saling bergantung dan peran. Masyarakat dapat dikonseptualisasikan sebagai memiliki tingkat yang berbeda di tingkat global, kontinental, regional, nasional, tingkat negara, bagian, dan kelompok ketiga. Istilah budaya mengacu pada seluruh cara hidup anggota suatu masyarakat. Ini termasuk apa yang mereka kenakan, milik mereka, adat perkawinan dan kehidupan keluarga, seni dan pola kerja, upacara keagamaan, reaksi, dan sebagainya. Budaya memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, organik dan supraorganik, ideal dan aktual, dinamis dan statis, dan terbuka dan rahasia. Unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Bab yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup tidak pernah berakhir di mana individu dilatih dan dipasang ke dalam fungsi normal masyarakat dan kelompok mereka. Hanya manusia secara biologis mampu untuk bersosialisasi. Dengan demikian, basis biologis yang membuat sosialisasi di manusia mungkin meliputi tidak adanya naluri sosial, kebutuhan kontak, kapasitas untuk belajar, masa kanak-kanak yang berkepanjangan, ketergantungan, dan bahasa. Peneliti sosialisasi telah mengidentifikasi mekanisme di mana sosialisasi terjadi. Ini disebut mode pembelajaran sosial. Tujuan sosialisasi antara lain
menanamkan dasar disiplin, menanamkan cita-cita sekaligus kedisiplinan, memberikan individu dengan identitas, mengajarkan peran sosial dan sikap mendukung mereka dan keterampilan mengajar. Bab yang keempat, organisasi sosial dan sosial integrasi. Organisasi sosial mengacu pada cara orang secara sosial dikelompokkan dalam jaringan interaksi sosial yang langgeng dan hubungan, kehidupan dan pekerjaan yang layak. Lingkungan seseorang adalah kehidupan kelompok. Seperti kapal tidak berfungsi di luar air, manusia sebagai makhluk sosial, hewan tidak hidup selama periode berkelanjutan, yang berarti waktu dalam isolasi dari konteks kelompok sosial. Apapun kita melakukan, mengatakan, berperilaku, atau bertindak mendapatkan makna yang benar dalam konteks kelompok sosial. Kehidupan organisasi sosial orang mungkin dijelaskan dalam hal kelompok sosial, agregat, kategori, dan lain-lain. Kehidupan organik masyarakat atau direkatkan oleh kekuatan interaksi sosial dan hubungan. Sifat dan dinamika sosial interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari dibahas. Kunci konsep dan perspektif interaksionis simbolik seperti dramaturgi, stereotip dalam interaksi sehari-hari, etnometodologi, dan konstruksi sosial atas realitas juga dibahas. Status sosial menempatkan individu dan kelompok dalam lingkungan sosial, struktur di mana beberapa lokasi ditentukan oleh kelahiran dan lain-lain diperoleh dengan pilihan usaha dan kompetisi. Status dikaitkan dengan peran yang mungkin ideal atau aktual. Bab yang kelima, proses sosial. Dalam hubungan sosial yang terorganisir dari kelompok-kelompok manusia, proses sosial berlangsung. Proses sosial adalah bentuk tindakan berulang pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui berbagai mode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses-proses ini membutuhkan tempat secara terus-menerus di tingkat mikro dan makro. Mode proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain, dan mereka terjadi dalam siklus tata krama. Stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial adalah tiga aspek penting dari proses sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada klasifikasi masyarakat ke dalam strata sosial yang berbeda yang melibatkan ketidaksetaraan atau perbedaan gaya hidup dan standar hidup masyarakat. Mereka mengacu pada ketidakseimbangan kekuatan dan distribusi yang tidak merata sumber daya di antara orang-orang. Bab ke-6, gambaran umum sosial patologi. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Mereka merujuk pada yang sakit kondisi masyarakat. Karena tubuh fisik menderita berbagai penyakit, masyarakat sebagai suatu sistem juga menderita dari berbagai patologi yang mengancam haknya berfungsi dan sangat ada. Sosiolog lebih suka menggunakan masalah sosial untuk patologi sosial. Masalah yang terbatas pada psikologis individu, dimensi atau kelompok sosial tingkat mikro mungkin tidak merupakan masalah sosial itu sendiri, meskipun manifestasi dari kondisi masyarakat yang sakit. Beberapa masalah sosial memiliki sifat universal atau global dan lainnya terkait pada tingkat ekonomi masyarakat dan perkembangan teknologi, sejarah, ekologi sosial, pengaturan politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial adalah sehingga lebih merajalela di masyarakat, industri, dan lain-lain, berlaku di masyarakat yang kurang industri. Masalah sosial utama di Ethiopia kontemporer kita termasuk kelaparan, prostitusi, pengangguran, narkoba, kecanduan, tunawisma, pengemis, kemiskinan, perkotaan, dan ledakan populasi dan kerusakan ekologi di antara yang lain. Masalah ini telah meningkat sejak dekade terakhir. Mereka adalah cerminan negara, sejarah sosial politik, kepercayaan tradisional yang berbahaya, dan praktek kemiskinan dan faktor alam antara lain.
Bab ke-7, metode aksi sosial dan intervensi. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah konsep yang terkait. Mereka merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan untuk menghasilkan positif perubahan yang diinginkan dalam kehidupan orang-orang. Individu, kelompok sosial, atau komunitas mungkin menemukan diri mereka sendiri dalam segala jenis ketegangan psikososial, keadaan sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapasitas mereka. Mereka disebut sistem klien. Itu yang membuat segala jenis sistematis dan teliti upaya membantu klien membantu dirinya sendiri disebut agen perubahan. Agen perubahan harus dipandu oleh fundamental prinsip-prinsip panduan metode aksi sosial atau pekerjaan sosial. Sekian dari video review saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.